Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D Indralaya. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Abid Alfando. Saya Dini Davina. Saya Fadila Amanda. Saya Diagina Vanessa Muhammad. Saya Tria Adelia Siregar. Saya Nazwa Nuraini. Selamat menyaksikan video dokumenter dari kelompok kami. Happy watching! Bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi pabrik. Birokrasi pabrik adalah organisasi yang bertanggung jawab atas kebijakan dan layanan publik serta melayani masyarakat Indonesia. Di sini saya mengambil isu tentang KPK sebut korupsi penyaluran beras bansos PKH tidak di satu wilayah tetapi seluruh Indonesia. Korupsi penyaluran bansos ataupun bantuan sosial di bidang PKH itu adalah masalah besar bagi pemerintah dikarenakan tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Program ini dibuat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi malah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya isu ini, yang pertama adalah kelemahan pengawasan dan akuntabilitas, di mana sistem pengawasan yang lemah, baik di tingkat pusat maupun daerah, membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada birokrasi yang kompleks, yaitu program PKH dilibatkan banyak pihak mulai dari kementerian, pemerintahan daerah, dan operator penyediaan bantuan. Semakin banyak yang terlibat, semakin banyak pula potensi penyimpangan. Yang ketiga ada motivasi ekonomi dan rasa ketidakpuasan. Pejabat atau oknum yang terlibat dalam distribusi bansos seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang keempat, budaya korupsi yang sistematik. Di beberapa daerah, korupsi dalam bentuk pemotongan dana atau pengalihan bantuan menjadi hal yang dianggap biasa atau bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari sistem yang ada. Dan yang terakhir, ada penyalahgunaan data dan teknologi. Dalam beberapa kasus, data yang digunakan untuk penyaluran PKH tidak selalu akurat. Pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkannya, ketidakakuratan ini untuk memasukkan nama-nama yang tidak berhak dalam penerimaan bansos ini. Dampak dari korupsi dalam PKH dapat mengurangi dana sampai ke keluarga miskin, memperburuk ketidaksetaraan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini menghambat tujuan pengentasan kemiskinan dan bisa memperburuk kondisi ekonomi keluarga penerima bantuan. Sekian. Di sini saya mengambil dari isu manajemen PT-HU, utama Karya Persero, dalam menangani pemberitaan negatif mengenai keselamatan berkendara di Jalan Tol Trans Sumatera. Berikut ada beberapa faktor, di antaranya pertama kekurangan dalam manajemen risiko dan keselamatan, yang kedua keterlambatan dalam respon terhadap isu, yang ketiga kurangnya strategi komunikasi publik, yang keempat faktor eksternal, dan yang kelima dampak pemberitaan negatif. Kesimpulannya, manajemen isu menjadi concern dari utama Karya. Hal ini terjadi dari pelaksana monitoring media massa dan media sosial yang dilakukan oleh utama Karya setiap harinya. Monitoring yang dilakukan bukan lagi menggunakan media konvensional, namun dengan dashboard khusus yang bekerja sama dengan vendor. Jadi isu yang saya ambil adalah isu mengenai pelayanan publik. Sampai sekarang ini Indonesia masih bergelut dengan masalah-masalah tentang pelayanan publik. Masih banyak sekali masyarakat yang kecewa tentang pelayanan yang mereka dapatkan. Contohnya saja seperti pelayanan yang lama, lalu petugas yang kurang ramah, serta beberapa kesusahan mereka untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Lalu mengapa hal ini dapat terjadi? Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi.
Contohnya seperti kurangnya petugas melayani, kualitas SDM yang kurang mumpuni, serta persyaratan yang kompleks yang membuat masyarakat itu kesusahan untuk mendapatkan pelayanan. Lalu, jika hal ini saja terjadi, maka makin banyak masyarakat yang akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap pemerintah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Contohnya saja seperti berita yang saya ambil mengenai warga yang keluhkan pelayanan di puskesmas, yang antri lama serta petugas yang main HP saja. Ini membuat warga merasakan kecewa serta akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat lainnya. Karena idealnya pelayanan publik itu harusnya memberikan kenyamanan serta membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Sekian dari saya. Di sini saya akan membahas tentang isu kebijakan publik. Isu kebijakan publik adalah masalah atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan perlu perhatian khusus dari pemerintah. Isu ini muncul dari perdebatan di antara berbagai aktor sosial mengenai situasi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Studi kasus yang saya ambil adalah kenaikan harga pangan. Saya memilih kenaikan harga pangan sebagai studi kasus karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Pangan adalah kebutuhan dasar dan ketika harganya naik, hal ini dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar seperti peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga pangan, yaitu cuaca ekstrim, peningkatan permintaan melewati kapasitas produksi, kenaikan biaya produksi, program politik dan elektoral, inflasi dan kebijakan moneter, geopolitik dan konflik global, antisipasi dan reaksi masyarakat. Oke, di sini saya akan mengambil tentang isu kepemimpinan publik yang dimana topik ini menjadi sangat relevan di era modern saat ini, terutama dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis. Kasus yang saya ambil adalah tentang gaya kepemimpinan perempuan dalam instansi publik. Pro dan kontra akan kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan merupakan isu yang dibahas setiap tahunnya. Namun, melihat kinerja Ibu Puji Sustiastuti, maka dapat dilihat bahwa perempuan pun mampu melakukan pekerjaan yang sama seperti laki-laki. Hal tersebut menampik bahwa pemimpin khususnya di instansi publik tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Sehingga kedepannya dalam pemilihan pemimpin perempuan di instansi publik selayaknya sudah tidak lagi mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan karena tidak relevan terkait dengan kemampuan dan kinerja yang berdampak pada pencapaian organisasi. Faktor penyebabnya karena kesetaraan gender saat ini masih menjadi polemik yang disebabkan karena belenggu budaya patriarki yang melekat di masyarakat. Sehingga seringkali perempuan dianggap rendah, bahwa tugas perempuan hanya sekedar kerjaan domestik saja. Sehingga jika untuk masuk ke dalam ranah kepemimpinan, perempuan dipandang sebelah mata dan akan membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat. Baiklah, di sini saya mengambil tentang isu manajemen SDM, di mana manajemen SDM adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan serta kesehatan dan keselamatan para karyawannya. Di sini, studi kasus yang saya ambil adalah manajemen sumber daya manusia pada PT Garuda Indonesia, di mana para pilot lokal memutuskan untuk bekerja karena menurut mereka gaji yang mereka dapatkan lebih kecil daripada para pilot asing. Nah, adanya kasus ini pasti ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Di antaranya yang pertama, ketimpangan gaji. Yang kedua, kurangnya transparansi pada struktur penggajian. Yang ketiga, persaingan dan standar internasional yang membuat perusahaan menawarkan gaji lebih tinggi pada pilot asing, sehingga dapat menarik untuk bersaing pada maskapai lain guna mendapatkan kualitas tenaga kerja dari luar negeri. Yang terakhir, adanya kondisi ekonomi atau tekanan keuangan perusahaan, di mana gaji pilot lokal dikurangi untuk guna mempersingkat biaya dan para pilot asing sulit untuk dikurangi biayanya karena kesulitan dalam komunikasi untuk bernegosiasi ulang. Sekian video dokumenter dari kelompok kami. Thank you for watching dan sampai jumpa. Bye-bye.